Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridla Maulana Sayuti dengan NPM 2022-1011-5173. Mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen Pak Rahman. Saya ingin mengerjakan tugas kedua, mempresentasikan materi 4 sampai 7. Langsung aja. Di materi pertama itu ada tinjauan umum filsafat, definisi. Pengertian filsafat hukum itu definisinya kecintaan atau keingintahuan terhadap ilmu hukum dari bahasa Yunani, filosofia dan sophia. Dan hakikat cabang filsafat tingkat etika yang mempelajari hukum secara filosofis sehingga ke inti dasarnya. Objeknya hukum yang dikaji secara mendalam sampai kepada hakikatnya. Pertanyaan mendasar filsafat hukum adalah apakah hukum itu sebenarnya? Yang kedua, apa sebenarnya kita menaati hukum? Yang ketiga, apakah keadilan yang menjadi ukuran baik buruknya hukum? Yang keempat, apa dasar kekuatan mengikat dari hukum? Ruang lingkup itu adalah hakikat hukum, keadilan dan tujuan hukum, dasar mengikat hukum, hubungan hukum dengan kekuasaan, moral, hak asasi manusia, hukum alam, teori penghukuman dan tanggung jawab. Dan manfaat kita mempelajari filsafat hukum itu ada berpikirnya secara menyeluruh, berpikir mendasarnya kritis dan radikal, tidak terjebak pada hukum positif semata. Yang ketiga, berpikir spekulatif, yang dimana inovatif dan terarah secara ilmiah. Yang keempat, kita bisa refleksi kritis, menganalisis nilai di balik gejala hukum dan membantu menyelesaikan krisis dan masalah sosial. Langsung ke pertemuan kelima, sejarah filsafat hukum. Sejarah filsafat hukum itu yang pertama itu di zaman kuno. Zaman kuno itu filsuf alam Prasokrates abad 6 sampai 5 1000 Masehi. Thales itu alam dan air, Heraklitos itu pantare, semua mengalir atau berubah. Yang ketiga, mulai lepas dari mitos, mengandalkan rasio. Yang keempat, hukum nomos bersumber dari rasio, itu logos, bukan dewa. Kaum sofis abad ke-5 1000 Masehi itu dia menganut Protagoras, manusia adalah ukuran segala-galanya. Tidak ada kebenaran objektif, baik dan adil ditentukan oleh keputusan masyarakat. Jadi jatuhnya kayak musyawarah. Sokrates dari Masehi 470 sebelum Masehi menolak relativisme sofis, kebenaran bersifat objektif. Metode yang dia pakai dialektika, dialog. Yang keempat, budi berarti tahu, yang berpengetahuan akan berbudi baik. Memang tugas negara mendidik keluarga dalam keutamaan atau arete. Dan menurut Plato, murid Sokrates, teori ide, kebenaran ada di alam ide. Ide tertinggi adalah kebaikan, undang-undang harus didahului atau mukadimah. Kepentingan polis, kepentingan pribadi. Aristoteles, murid Plato, bapak logika, yang disebut juga bapak logika. Manusia sama dengan zoon politikon atau makhluk bermasyarakat, dan hukum dibagi, menurut dia hukum itu dibagi menjadi dua, hukum alam dan hukum positif. Hukum alam berlaku selalu dan di mana-mana. Pada zaman Romawi, aliran Stoa, semua yang ada adalah kesatuan kosmos yang dijiwai logos atau budi ilahi. Ada aliran Cicero, negara sama perkumpulan yang dipersatukan melalui hukum. Akhirnya muncul konsep ius gentium, hukum bangsa-bangsa. Untuk abad pertengahan, abad 5 sampai 15 Masehi, menurut Agustinus, dasar ketataan kehendak ilahi, bukan hukum alam. Dia mengeluarkan 3, lex aeterna adalah hukum abadi dari rasio Tuhan. Yang kedua, lex naturalis, hukum alam dalam diri manusia. Yang ketiga, jalan mengenai Tuhan.
yaitu melalui kitab suci seperti agama sekarang mungkin ya. Yang di sini ada Thomas Aquinas, dia dari 1225 Masehi hingga 1275 Masehi. Dia membedakan hukum dari wahyu dan akal budi. Ada 4 jenis hukum, ada ius divinum positivum atau hukum ilahi atau wahyu. Yang kedua ada ius naturale, dia hukum alam. Yang ketiga ada ius gentium, hukum bangsa-bangsa. Yang keempat ada ius positivum humanum, hukum positif manusia. Untuk zaman modern abad 16 dan 8 sampai 18, ciri khasnya manusia lebih mandiri dengan rasionya. Hukum positif tidak tergantung rasio Tuhan. Munculnya teori perjanjian, konsensus. Tokoh-tokohnya ada René Descartes, Thomas Hobbes, dan John Locke. Yang ketiga ada Montesquieu, ada Trias Politica, ada Jean-Jacques Rousseau, ada Immanuel Kant. Dia orang yang alirannya idealis. Dan perkembangan aliran itu ada mazhab sejarah von Safik dan materialisme historis, positivisme, neoisme, praktisme, dan utilitarianisme. Untuk aliran-aliran filsafat, mazhab sejarahnya itu ada tokohnya ada Friedrich Carl von Safik. Pandangan utamanya hukum timbul dari jiwa bangsa. Yang kedua hukum seperti bahasa, setiap bangsa punya ciri khas. Tidak ada hukum universal. Menolak hukum alam dan positivisme, ada hukum tumbuh bersama berkembangnya masyarakat. Terus ada sociological jurisprudensi. Tokoh utamanya itu Eugen Ehrlich, pelopor di Eropa, membedakan hukum positif dan hukum yang hidup atau living law. Hukum positif efektif jika selaras dengan living law. Pusat perkembangan masyarakat bukan undang-undang. Ada 2 kelompok realisme hukum. Ada 2 kelompok, realisme Amerika dan realisme Skandinavia. Untuk yang Amerika berfokus pada putusan pengadilan, hukum apa yang diputuskan hakim, pragmatis dan empiris, hakim sebagai penemu hukum. Yang kedua realisme Skandinavia itu fokus pada kesadaran psikologis manusia, menolak pendekatan metafisika, hukum harus dapat diverifikasi. Dan aliran hukum bebas atau Vrijheidslandrecht, karakteristik menantang positivisme hukum, dan hakim bertugas menciptakan hukum, dan penemuan hukum proses intuitif manusia rasional semata. Kesimpulannya, filsafat hukum berkembang dari masa kuno hingga modern dengan berbagai aliran yang saling melengkapi, dari ketergantungan pada mitos, rasio, wahyu ilahi, rasio manusia mandiri, dari hukum alam universal ke hukum yang tumbuh dari masyarakat, dari hukum di kertas menjadi hukum dalam praktik pengadilan. Jadi itu saja tugas kedua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.